Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar mengenai latihan soal jumlah fi'liyah. Sebelum kita mengerjakan latihan soal berikut ini, kita mengingat kembali pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai jumlah fi'liyah, di mana jumlah fi'liyah ini mempunyai rumus cepat agar kita mudah mengingat pola dalam jumlah fi'liyah. Rumus cepat pada jumlah fi'liyah adalah Fira dan Fara manis mana, di mana Fira ini fi'il harus mufrad, sedangkan Fara fa'il harus rofa. Dan untuk manis, fi'il dan fa'il itu harus sama jenis. Sedangkan untuk kata mana, maf'ul bih harus nasab. Setelah kita memahami rumus cepat ini, kita akan koreksi latihan soal berikut ini menggunakan kaidah jumlah fi'liyah. Kita perhatikan perintah pada soal berikut ini. Terjemahkan dan tentukanlah apakah kalimat berikut ini benar atau salah. Bila salah, tunjukkan kalimat yang benar. Kita perhatikan untuk soal yang pertama, kita baca kalimatnya, Qoro'a Hindun al-majallata. Sekarang kita akan terjemahkan dulu setiap kata pada kalimat ini. Kita menggunakan kamus. Untuk kata yang pertama, yaitu kata Qoro'a, artinya membaca. Lalu kata Hindun, ini merupakan nama perempuan. Dan kata al-majallata ini artinya majalah. Setelah kita terjemahkan setiap kata pada kalimat ini, kita mengetahui kata yang merupakan fi'il dari kalimat ini, yaitu kata qoro'a. Selanjutnya kita akan cek kalimat ini menggunakan rumus cepat dari jumlah fi'liyah, yaitu Fira dan Fara manis mana. Untuk yang pertama, Fira, fi'il harus mufrad. Kalau kita perhatikan di sini fi'ilnya adalah kata qoro'a. Ini bentuknya sudah mufrad. Selanjutnya, Fara, fa'il harus rofa. Nah, di sini fa'ilnya adalah kata Hindun, di mana bentuknya sudah rofa. Selanjutnya, manis, yaitu fi'il dan fa'il harus sama jenis. Selanjutnya kita perhatikan fa'ilnya pada kalimat ini adalah perempuan. Maka kata kerjanya juga harus sama jenis dengan fa'ilnya. Kalau kita perhatikan di sini kata qoro'a, ini merupakan kata kerja yang digunakan untuk fa'il mujakkar atau laki-laki. Maka kesalahan pada kalimat ini yang pertama adalah pada kata kerjanya atau fi'ilnya. Maka pada kalimat ini kata kerjanya seharusnya adalah qoro'at, yaitu kata kerja yang digunakan untuk pelakunya mu'annats atau perempuan. Selanjutnya kaidah berikutnya mana. Maf'ul bih harus nasab. Nah, di sini maf'ul bihnya adalah kata al-majallata. Di sini keadaannya sudah nasab. Maka kita akan membuat kalimat yang benar sesuai yang sudah kita koreksi menggunakan rumus cepat jumlah fi'liyah. Maka kalimat yang benar adalah qoro'at Hindun al-majallata. Nah, di sini untuk menerjemahkan pada jumlah fi'liyah ini kita terjemahkan dari fa'ilnya atau subjeknya. Jadi arti dari kalimat ini adalah Hindun telah membaca majalah. Nah, di sini kata qoro'a ini adalah bentuk fi'il madi, di mana kata kerja ini digunakan untuk suatu pekerjaan yang sudah dilakukan. Sehingga kita tambah kata telah. Menjadi artinya Hindun telah membaca majalah. Semoga soal pertama kita bisa dipahami. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, masih di perintah yang sama. Terjemahkan dan tentukanlah apakah kalimat berikut ini benar atau salah. Bila salah, tunjukkan kalimat yang benar. Sebelum kita koreksi kalimat ini menggunakan kaidah jumlah fi'liyah, kita akan terjemahkan setiap kata
pada kalimat ini. Untuk kata yang pertama adalah taftahu. Ini merupakan bentuk fi'il mudhari, artinya membuka. Selanjutnya untuk kata usamatu, ini merupakan nama untuk laki-laki. Lalu kata al-abwaba, ini artinya pintu-pintu. Ini merupakan bentuk jamak dari kata babun, yang artinya pintu. Selanjutnya kita akan koreksi setiap kata pada kalimat ini menggunakan rumus cepat Vira dan Farah manis mana. Untuk kata yang pertama Vira, yaitu fiil harus mufrad. Kita perhatikan di sini untuk kata taftahu, ini merupakan fiil pada kalimat ini. Ini bentuknya sudah mufrad. Selanjutnya Farah, fa'il harus rofa. Kalau kita perhatikan dari setiap kata pada kalimat ini, maka fa'ilnya adalah kata usamatu, di mana di sini bentuknya sudah rofa. Selanjutnya kata manis, yaitu fi'il dan fa'il harus sama jenis. Nah, di sini fa'ilnya adalah kata usamatu. Sedangkan di sini fi'ilnya taftahu. Kalau kita perhatikan di sini antara fa'il dan fi'il tidak sama jenis. Karena di sini fi'ilnya ini adalah fi'il yang digunakan untuk fa'il mu'annats atau perempuan. Maka kesalahan pada kalimat ini ada pada fi'ilnya. Yaitu fi'ilnya harus kita ubah fi'il yang digunakan untuk fa'il yang mujakkar atau laki-laki. Maka di sini kata kerjanya yang benar adalah yaftahu. Selanjutnya untuk kaidah berikutnya mana. Maf'ul bih harus nasab. Kalau kita perhatikan dari terjemahan setiap kata pada kalimat ini, maka maf'ul bihnya atau objeknya adalah kata al-abwaba, yang artinya pintu-pintu. Kalau kita perhatikan di sini, maf'ul bihnya sudah dalam keadaan nasab. Maka kalimat yang benar untuk soal ini adalah yaftahu usamatul abwaba. Cara menerjemahkannya kita akan terjemahkan mulai dari subjeknya. Maka artinya Usama sedang membuka pintu-pintu. Karena di sini bentuknya fi'il mudhari untuk pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan datang, maka dalam terjemahannya kita tambahkan kata sedang. Sehingga artinya Usama sedang membuka pintu-pintu. Semoga soal ini juga bisa dipahami. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, masih di perintah yang sama, terjemahkan dan tentukanlah apakah kalimat berikut ini benar atau salah. Bila salah, tunjukkan kalimat yang benar. Kita baca kalimat berikut ini, yaktubu Zainabun al-wajibati. Kita akan terjemahkan dulu setiap kata pada kalimat ini. Untuk kata yaktubu ini artinya menulis, sedangkan untuk kata Zainabun ini adalah nama untuk perempuan. Selanjutnya untuk kata al-wajibati ini artinya tugas-tugas. Selanjutnya kita akan koreksi kalimat ini menggunakan rumus cepat jumlah fi'liyah, yaitu Vira dan Farah manis mana. Untuk yang pertama, Vira, fi'il harus mufrad. Kita perhatikan di sini, fi'ilnya adalah kata yaktubu. Dan di sini bentuknya sudah mufrad. Selanjutnya, Farah, yaitu fa'il harus rofa. Nah, di sini fa'ilnya adalah kata Zainabun. Nah, di sini untuk nama perempuan seharusnya adalah isim goiru munsorif, artinya tidak boleh bertanwin. Maka kesalahan pada kalimat ini adalah fa'ilnya. Bentuknya sudah rofa, hanya saja kesalahan di harokat terakhirnya. Jadi seharusnya adalah Zainabu. Selanjutnya kaidah berikutnya manis. Fi'il dan fa'il harus sama jenis. Nah, di sini fa'ilnya adalah kata Zainabu, di mana fa'ilnya adalah perempuan. Maka fi'il yang digunakan juga
harus sama jenis dengan fa'ilnya. Maka kesalahan yang kedua pada kalimat ini pada fi'ilnya. Kita harus ubah fi'ilnya untuk fa'il yang mu'annats, yaitu kata taktubu. Selanjutnya untuk kaidah berikutnya adalah mana, yaitu maf'ul bih harus nasab. Kalau kita perhatikan pada kalimat ini, objek atau maf'ul bih pada kalimat ini adalah kata al-wajibati. Nah, di sini bentuknya adalah jamak mu'annats salim, di mana jamak mu'annats salim ini keadaan nasabnya dengan harokat kasroh. Jadi di sini maf'ul bihnya sudah dalam keadaan nasab. Selanjutnya kita akan tulis kalimat yang benar setelah kita koreksi kalimat ini dengan rumus cepat jumlah fi'liyah. Maka kalimat yang benar adalah taktubu Zainabul wajibati. Yang artinya Zainab sedang menulis tugas-tugas. Karena di sini fiilnya adalah fiil mudhari, maka dalam terjemahannya kita tambahkan kata sedang. Karena fiil mudhari adalah kata kerja untuk pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan datang. Jadi artinya Zainab sedang menulis tugas-tugas. Semoga soal ketiga ini juga bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan soal berikut ini. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kita baca kalimat berikut ini. Para siswa sedang memakan nasi. Kalau kita perhatikan pada kalimat ini, maka subjek atau fa'il pada kalimat ini adalah para siswa. Sedangkan untuk kata sedang memakan, ini merupakan fiilnya. Dan di sini ada kata sedang, berarti bentuknya adalah fiil mudhari. Selanjutnya kata nasi, ini merupakan maf'ul bihnya atau objeknya. Setelah kita mengetahui kedudukan kata pada kalimat ini, kita akan terjemahkan setiap kata ini ke dalam bahasa Arab. Untuk para siswa, ini bentuknya jamak. Siswa dalam bahasa Arabnya adalah tolibun. Bentuk jamaknya adalah tulabun. Sedangkan untuk kata sedang memakan, ini bentuknya fiil mudhari. Maka terjemahan dalam bahasa Arabnya adalah ya'kulu. Selanjutnya kata nasi dalam bahasa Arabnya adalah ruzun. Setelah kita mengetahui setiap kata pada kalimat ini dalam terjemahan bahasa Arabnya, sekarang kita akan susun kalimat ini ke dalam bahasa Arab menggunakan rumus atau pola dari jumlah fi'liyah. Kita telah mempelajari pola jumlah fi'liyah. Secara umum, jumlah fi'liyah polanya fi'ilnya terletak di awal kalimat. Maka di sini kata sedang memakan yaitu ya'kulu kita letakkan di awal kalimat. Selanjutnya untuk farah, fa'il harus rofa. Nah, kita letakkan fa'ilnya setelah kata kerja. Di sini fa'ilnya adalah para siswa. Di mana kata para siswa ini adalah tulabun. Kita boleh menggunakan alif lam di depannya. Jadi at-tullabu. Boleh menggunakan juga boleh tidak. Selanjutnya kita perhatikan lagi kaidah berikutnya manis. Fiil dan fa'il harus sama jenis. Kita perhatikan untuk fiil yang sudah kita tulis dengan fa'ilnya. Apakah sudah sama jenis, sama-sama mujakar? Kalau kita perhatikan di sini sudah sama jenis. Selanjutnya kaidah berikutnya mana? Maf'ul bih harus nasab. Kalau kita perhatikan di sini maf'ul bihnya adalah kata ruzun. Ini harus kita ubah dulu keadaannya menjadi nasab. Maka bentuk nasabnya adalah ruzan. Kita akan tulis kalimat yang benar sesuai kaidah jumlah fi'liyah. Maka kalimatnya adalah
Ya'kulu at-tullabu ruzzan, yang artinya para siswa sedang memakan nasi. Semoga kalimat ini bisa dipahami. Demikian materi kita untuk kali ini, di mana kita kali ini membahas latihan soal untuk jumlah fi'liyah. Semoga materi kita kali ini bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.